Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Listen with Tabayun. Bersama saya Najwa Mukhtar di episode kali ini. Dan kali ini kita kehadiran seseorang yang sama seperti sebelumnya di episodenya, bahwa seorang ini adalah seorang yang spesial, ya, seorang ustadz muda, pendakwah muda yang kita kenal, yaitu Ustadz Rifki Ramdhani. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, wa hadratak kif. Alhamdulillah, nabi khair. Masya Allah. Antum ada yang mau tanyain nggak? Ya, nggak ya, tadi sempat kita bahas sebelum ini kan, sebelum kita masuk saya bahas. Udah berapa kali nih kita episode tentang Listen with Tabayun. Yang ketiga. Yang banyak lah ya, yang kebanyak kali lah ya. Yang kebanyak kali ya. Artinya Listen with Tabayun itu sebenarnya dasarnya dari mana nih? Apa ini maksudnya nih? Ya, tadi di awal kan saya bilang kan ada yang mau tanyain kan. Karena saya nanya mulu dari awal gitu. Sekarang kali aja ada yang mau tanyakan kepada saya gitu. Saya mau listen ini Tabayun inti tentang Listen with Tabayun itu. Jadi Listen with Tabayun itu ada karena sebenarnya kan waktu itu sempat viral. We listen, we don't judge. Ya. Nah, kalau kita ingin we listen with Tabayun. Jadi maksudnya apa? Kita mendengarkan dan kita yang menjelaskan. Menjelaskan hal-hal perkara seputar Ramadan yang masih menjadi ambigu dan menjadi samar-samar di benak kita. Harusnya seperti apa, bagaimana gitu. Kan masih banyak bertanya-tanya. Nah, di momen inilah ya di mana kita memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada teman-teman semua perkara seputar Ramadan. Oke, sodakta. Sodak. Ya. Jangan percaya sama ana. Iya, siap. Nanti jadi asidik. Oke, paham. Paham ya? Lanjut. Di bulan Ramadan Zat nih, ada sholat tarawih. Nonton sholat tarawih kan? Iya. Pernah sholat tarawih? Alhamdulillah. Lengkap ya sholat tarawih? Alhamdulillah ya. Ya. Sejarah sholat tarawih itu gimana Zat? Wah, seru nih. Bagus nih, menarik pertanyaan nih. Biasanya kan orang kalau bahas tarawih selalu bahas ini apa hukumnya dulu atau apa, ini malah kita mulai dari sejarahnya. Sejarahnya gimana? Betul. Jadi sejarah sholat tarawih pasti yang mana kita bersandar dari satu hadis lah yang mungkin sering kita dengar. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ada tapi dhaif wa ma yata'akhkhar kata. Jadi tapi dhaif. Tapi kita berhenti di ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi apa kata Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang mendirikan sholat di Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu guru kita, Syekh Hisham Kamil, beliau menjelaskan bahwasanya ihtisaban di situ, yakni tarawih. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Dan tarawih ini memang sesuatu yang apa ya? Lagi-lagi kespesialan daripada Ramadan sendiri adalah sholat tarawihnya itu, Ustaz Najmi. Karena nggak ada di bulan-bulan lain. Nggak ada di bulan lain. Di bulan lain mungkin ada sholat malam. Tapi namanya tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan aja. Dan kenapa diberi nama tarawih? Nah, kan itu dia. Tarawih kan artinya itu istirahat dia. Istirahat sejenak dari satu rakaat ke rakaat lainnya. Artinya maksudnya dari setelah salam istirahat, kemudian sholat lagi, kemudian istirahat. Itu namanya tarawih. Karena banyak sekali rohanya. Banyak sekali rohanya, banyak sekali istirahatnya, bukan 1-2 kali gitu. Makanya dinamakan tarawih. Maka ada yang ngasih pilihan kan, sholat tarawih boleh 4-4-4 atau boleh 2 salam atau 4 salam. Tapi kan ulama menjelaskan yang 2 salam itu lebih baik. Kenapa? Karena ya lebih banyak salamnya, lebih banyak istirahatnya artinya. Tarawih. Sesuai dengan namanya tarawih. Nah, kalau rakaatnya sendiri kan ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Yang benar yang mana, Sat? Tarawih ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, atau yang terkenal mungkin istilah ada tarawih 23, ada tarawih 29, ada 29. Maaf. Ada tarawih 23, ada tarawih 11. Katanya gitu kan. Ya. Perbedaan pendapat ini kita lihat sebagai rahmah pertama. Artinya bukan sesuatu yang bisa bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan sampai kita saling bermusuhan atau menganggap salah satu di antaranya itu ada yang sesat, ada yang benar, ada yang salah. Benar. Kan ini dulu kita mau
paham di satu poin dulu gitu. Jangan sampai kita menyesatkan satu sama lain karena pembahasan tentang rakaat tarawih ini. Banyak Ustaz Najmi. Ya. Nah, masing-masing punya dalilnya ya. Betul. Kalau kita ambil dalil misalkan dari orang yang melaksanakan tarawih 11, mereka bersandar kepada hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Jadi Rasulullah baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih melaksanakan ibadah sholat malamnya itu dari 11 rakaat. Oh. 11 rakaatan. Oke, berarti itu yang menjadikan dalil sholat tarawih itu 8-11 rakaat. Ya. 8 plus 3. 8 tarawihnya, 3 witirnya. Ditutup dengan witirnya. Karena berdasarkan daripada itu dasar dari 11. Nanti kita simpan dulu dalil ini. Soalnya nanti bisa kita kaji lebih dalam lagi gitu kan. Kemudian kalau yang 20 ada dasarnya lagi. Yang 20 itu ya ada oleh Sayyidina Umar, ya kan? Di antaranya yang pernah kita dengar, yang kita pernah pelajari bahwasanya ya karena terlampau panjang, kadang yang 8 rakaat ini, yang 11 rakaat ini akhirnya dibuatlah jadi 23. Dia banyak rakaatnya namun pendek-pendek bacaannya. Ada seperti itu juga gitu. Itu salah satu kita dengar alasannya. Tapi ini semua menurut hemat saya menggambarkan bahwasanya aslan sebenarnya kan berarti ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, pilihlah mana yang kita anggap paling mudah. Yang pertama al-aisar. Betul. Ya? Kalau ada kita yang paling mudah, yang paling memungkinkan dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau di Indonesia, kadang satu masjid di kampung 11, masjid lainnya 23. Kadang masjidnya 23, musolanya 11. Benar. Lah kedua-duanya sama-sama ada dalilnya. Yang tidak boleh apa Ustaz? Yang tidak boleh nggak tarawih. itu yang nggak boleh Ustaz ini. Nah, tapi kalau masalah rakaat lah kelas. Ya, untuk apa kita memperdebatkan masalah rakaat kalau semuanya ada dalil, ya kan? Sedangkan kita sendiri malah nggak tarawih. Betul. Ya itu. Ya kan? Ini salah, ini benar. Yang ngomong malah kagak tarawih. Nah, kan bahaya. Itu yang paling bahaya. Yang penting tarawih. Pun misalkan one case terjadi sesuatu dan lain sebagainya kan kayak mana harus yang saya pilih antara 11 atau 23. Pilih manapun. Kalau memang pada saat itu kita roha, saat itu kita punya waktu luang, nah kita pilihlah yang 23. Tentulah imbalan akan diberikan sebagaimana upaya yang dikeluarkan, ya enggak? Jadi saya tidak mau bahas tentang mana yang lebih afdol atau apa enggak, tapi prinsip dasarnya upah sesuai dengan upaya yang kita berikan. Semakin besar upaya dan usaha yang kita lakukan, semakin besar ganjaran yang kita dapatkan. Nah kelas khutna. Kita taruh di situ dulu dasarnya. Silakan Anda pilih gitu. Bagaimana? Kita tidak ingin membenarkan yang mana enggak, sama-sama ada dalilnya. Dan memang ulama sudah memperdebatkan ini. Maksudnya ulama sudah membahas ini dengan berbagai macam sudut pandangan juga. Kemudian di Mesir, kalau nggak salah di Sunnah Husain 11. Kemudian ya. Di Al-Azhar berdekatan. Depan-depanan padahal. Depan-depanan. Itu toanya aja kedengaran loh. Rahmah, hadza huwal rahmah. Ya, di sini dia tempat rahmatnya, di sini tempat indahnya Islam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak boleh. Yang mempermasalahkan itu adalah mereka yang ingin perpecahan di antara kita. Khalas, nggak ada alasan lain. Ya, baik teman-teman yang di rumah, ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wilis Wanita Bayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Wilison Witabayun. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang 4, ada yang 2, ya. Terus ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah, ini menurut antum aja ya. Gimana nih? Orang kalau misalkan satu hari, ya, hari ini dia sholat 8 rakaat, besoknya dia sholat 20 rakaat. Hari ini yang 11, besok yang 23. Gimana menurut antum, Ustaz? Alhamdulillah masih sholat dulu. Alhamdulillah masih sholat. Ya. Daripada ada orang yang kayak hari ini sholat, besok nggak sholat. Nah kan itu agak bahaya kan. Sholat tarawih maksudnya. Ya. Artinya apa? Artinya lagi-lagi kita kembali kepada pilihan rakaat. Yang mana itu tidak ada
masalah mau 11 mau 23 itu perbedaan pendapat saja mana yang pilih kita anggap. Tapi kalau memang hari ini kita sholat 11 kemudian besok malamnya 23 kemudian besok malamnya 11 lagi misalkan ya tidak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah lagi. Lagi-lagi apapun yang kita lakukan ingat prinsip itu saja dalam ibadah itu. Bahwasanya sebesar apa kita mengeluarkan usaha ya. Maka upahnya pasti seperti itu. Betul, maksudnya itu dasar utama lah gitu kan. Meskipun tidak semua ya. Ada beberapa fadilah seperti sholatnya kita di dalam bulan suci Ramadan, ibadahnya kita bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu kan ada beberapa hal-hal spesial yang berbeda gitu. Sholat di Masjidil Haram sekian ribu kali lipat, sholat di Masjidil Aqsa kan ada spesialnya gitu. Tapi secara umum ya sebesar apa kita berikan upaya ya pasti sebesar itulah upaya yang akan kita dapat. Tapi antum tahu gak sih di Mesir tuh ada satu masjid ya namanya Masjid Ashraf itu dibimbing oleh Syekh Yusri. Itu sholat tarawihnya sampai subuh cuy. Iya lagi ya. Pernah saya. Antum pernah nggak Ustaz? Alhamdulillah setiap Ramadan. Tapi datangnya pas 10 rakaat terakhir. Ya, kayaknya nggak bisa kita bahas yang tadi ya. Maksudnya, saya tadi udah, luar biasa gitu. Tadi memuji 10 terakhir, ya udah. Ya oke. Baik, bagus. Maksudnya saya juga pernah Ustaz Najmi di sana. Kadang setiap Ramadan juga, tapi nggak sering gitu. Kenapa bener-bener luar biasa. Jadi beliau sholatnya itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan 1 malam 5 juz. Allah madad. 5 atau 6 juz lupa saya. Antara 5 atau 6 juz. Yang penting kalau di 10 hari terakhir di 21 ya, 21 sampai 30 9 juz. 9 juz. Itu sama sholat subuhnya. Jadi sholat subuhnya itu setengah juz terakhir. Masya Allah, coba bayangkan. Dan istirahatnya tau gak Ustaz Dami? Istirahatnya itu bukan tidur loh orang itu. Itu. Baca hadis cuy. Allah. Iqra'ul hadis. Istirahatnya ya. Jadi Anda tuh pernah ikut di malam 21, 21, 23, sama 27. Di malam 27 itu sholat maghrib ya. Dari sebelum maghrib itu udah zikir. Sebelum maghrib udah zikir, kemudian buka puasa. Buka puasa, setelah buka puasa zikir lagi sampai isya. Sholat isya itu udah masuk mulai juz pertama. Kemudian lanjut sholat tarawih itu 23 rakaat. 20 rakaat sholat tarawihnya sama 3 witir. Sampai menjelang jam setengah 3. Allahu Akbar. Jam setengah 3 karena kan jam 3 udah azan subuh. Sampai jam setengah 3, setengah jam itu digunakan untuk sahur. Sahur sampai nunggu azan subuh, terusin lagi bacanya 9 juz 1 malam. 9 juz 1 malam, setelah subuh zikir lagi. Setelah subuh zikir lagi sampai jam 7, setelah jam 7 kita baca kitab. Baca hadis sampai jam 8. Setelah itu tanya jawab baru selesai. Masya Allah. Ulama waktunya itu mustahil bagi kita, Ustaz Najmi. Betul. Tapi kan mungkin kalau orang dengar di sini nggak mungkin lah mungkin gitu kan gitu 9 juz mana bisa kita. Beda. Berada di sana kita duduk di sana 9 juz kita dengar. Kemudian dari awal sampai akhir terisi malamnya full dengan ibadah. Inilah keberkahan ilmunya orang-orang alim. Keberkahan ilmu. Ya? Betul. Nah, maksudnya kita kecipratan gitu. Dari pelajaran yang bisa kita ambil dari situ menurut hemat saya ya, maksudnya selain tarawih ini sebagai ibadah spesial, juga dimanfaatkan oleh banyak sekali ulama itu sebagai panen pahala bagi mereka. Panen pahala, betul. Kalau kita iri melihat orang panennya sukses atau bisnisnya sukses, keuntungan yang banyak, kenapa kita tidak iri dengan melihat orang yang sedang memanen pahala sebanyak-banyak? Betul. Maka kalau kita sudah sudut pandangnya dari sana, sudah tidak ada lagi debat itu 11, 2, 3. Benar. Yang ada itu hanya bagaimana supaya saya lebih baik lagi. Iya. Ramadannya, bagaimana supaya saya lebih maksimal lagi tarawihnya. Tarawih saya dan tarawih paling bermakna bagi saya. Nanti Ustaz Najmi saya minta juga. Tarawih paling bermakna bagi saya Ustaz Najmi adalah ketika Covid. Ketika Covid kan kita beberapa masjid ditutup bahkan tidak boleh ke masjid. Oke, betul. Jadi rata-rata banyak yang sholat di rumah atau di kekeluargaannya, di tempat mahasiswanya misalnya. Kalau saya ada beberapa kali seringnya sendiri. Dan setiap malam 1 juz. Allah. Tarawihnya saya setiap malam 1 juz di rumah di KMNTB saat itu. Di kekeluargaan mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali. 1 juz 1 malam. Kalau misalkan kelewatan saya tarawih teman-teman karena mungkin ada kegiatan di luar sayanya atau sedang ada kunjungan keluar dan lain sebagainya, itu pulang pasti 1 juz juga kita kejar. Artinya apa?
Karena kita ingin lebih baik gitu dari Ramadan. Makanya yang kita garis bawahi di sini itu kalau kita sudah point of view-nya itu adalah memanen pahala, berlomba-lomba kebaikan. 11-23 udah bukan lagi pembahasan kita. Makanya betul. pemirsa Tawaf TV ya teman-teman, we listen, we tabayun ini bukan lagi level kita, level up lah sekarang. Betul. Bukan lagi berdebat tentang 11-23. Tapi mari kita maksimalkan tarawih kita maksimalkan malam kita. Betul Gimana? banget lagi. Iya ya. Kayak hal sepele yang terus terulang-ulang gitu. Sehingga nggak ada perkembangan dalam diri kita. Itu terus. Itu aja dibahas. Coba kalau kita lihat di media misalkan indah banget. Weh malam ini udah saya 1 juz nih malam ini, ada yang pamer lagi saya 2 juz malam ini. Kelas pamer saja di sosial media itu gitu kan. Pencapaian Anda dalam beribadah. Ria dong Ustadz. Lah kelas ria itu pembahasan tani. Sedangkan kita memamerkan kebaikan yang kita lakukan itu bentuk daripada syiar. Ya, kondisikanlah hati Anda gitu supaya tidak jatuh kepada riya dan kesombongan gitu. Supaya juga nanti algoritma dari sosial media itu sendiri isinya itu semua kebaikan semua. Ya. Masa maksiat dibiarkan? Betul. Banyak orang yang fokus di Ramadan itu apalagi isi sosial media itu tentang berburu takjil dan lain sebagainya kan. Perang takjil. Coba, bagaimana kalau sekarang bayangkan akan indah algoritma sosial media apabila isinya itu berburu banyaknya juz Quran yang dibaca ketika sholat tarawih. Allah madat. Mampu kok. Susah Ustaz, saya bukan orang pesantren. Lah kelas, itu bukan alasan. Pegang Al-Quran itu kan boleh. Betul. Ya enggak? Pernah enggak antum sholat di Masjid Azhar sambil pegang Al-Quran nyimak? Pernah. Ya kan sambil murojaah juga sambil kan. Murojaah. Yang punya hafalan itu. Di beberapa masjid bahkan untuk menjaga hafalan imam pasti sudah hafal Quran. Tapi kadang ditaruh Al-Quran besar kan di depan. Ya betul. Sama di belakangnya itu pasti seorang hafid-hafid yang lainnya. Hafid-hafid yang lainnya untuk menjaga hafalan imam itu. Betul. Indah banget loh. Maksudnya mungkin satu momen apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga misalkan keluarga baru seperti Ustaz Najib ini misalkan. Bisa juga nih. Ramadan kali ini kita full lah misalkan di rumah tapi kita khotamkan Al-Quran misalkan dalam 1 malam misalkan saya nggak tahu kemampuannya kan nggak artinya yang ingin saya sampaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikannya itu supaya kita tidak melulu berdebat bertengkar padahal yang tidak esensial yang hanya akan membawa pertengkaran antara kita gitu hal yang nggak penting lah gitu sangat tidak penting. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di We Listen with Tabayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen with Tabayun. Sarifki, apa namanya? Harus gini nih. Iya harus sih. Kenapa? Salat tarawih itu salat tarawih ada salat witir. Oke. Ya, kan keduanya sama-sama sunnah kan. Nah, apakah harus banget salat tarawih itu disertakan dengan salat witir? Oke. Terkait salat witir ya dan salat tarawih. Biasanya di Ramadan selalunya setelah salat tarawih itu ditutup dengan witir. Iya. Witir itu kan ini perlu kita jelaskan juga. Witir itu kan sebenarnya salat yang dilakukan paling sedikit 1 dan paling banyak 11 kan. Ya. Makanya ada 3 itu boleh tuh. Dan cara melakukannya boleh 2-1 atau 3 sekaligus. Kan kayak gitu. Cara untuk salat witir. Nah, perkara witir apakah harus menempel dengan tarawih itu bukan wajib, cuman itu kebiasaannya. Kenapa? Ini kenapa nih? Oke, kita bahas ke witirnya dulu. Witir oleh Rasulullah dijelaskan bahwa ij'alu akhiru salatikum bil laili witron. Jadikanlah salat witir itu adalah salat terakhir di salat malam kamu gitu. Tahajud dulu baru ditutup witir. Oke, cuman memang ada beberapa sahabat, semoga saya tidak salah. Di antaranya adalah Sayyidina Umar, beliau termasuk orang yang witir, nanti tahajudnya. Oh, berarti nggak apa-apa. Kalau misalkan udah salat tarawih terus salat witir, lalu salat tahajud nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salat malam ya, salat tahajud sebelum silakan. Kenapa? Karena berarti dia cuma tidak dapat keutamaan saja.
Kan ini diutamakan. Keutamaan Menutup sholat itu dengan sholat witir. Kayak gitu loh. Banyak orang yang kenapa mendahulukan witir karena takut. Nanti nggak kebangun. Gitu loh. Dong nggak sempat witir. Nggak dapat keutamaan. Nggak juga dapat pahala witirnya. Benar. Nah jadi setelah tarawih tutup dengan witir. Nanti kalau kebangun dan masih ada waktu sholat tahajud lagi, it's okay. Tapi kalau memang yakin bisa, ya udah. Supaya untuk ngambil keutamaannya semua, sholat tarawih dulu, nanti bangun lagi sholat tahajud, tutuplah sholat malam kita dengan witir. Ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witran. Supaya kita dapat juga keutamaan itu. Tapi ini bukan sesuatu yang mesti A lantas B nggak bisa, tidak. Tetapi utamanya seperti itu. Kalau mau dipakai alternatif boleh juga. Berarti nggak apa-apa ya kalau witir dulu baru tahajud? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Witir dulu baru tahajud nggak masalah. Kalau gitu. Ini tahu gak sih antum apa? Yang fenomena yang paling sering terjadi nih. Pasti tiap tahun ada. Sholat tarawih cepet-cepet. Iya lagi. Ya kan? Cepet-cepet. Amin. Allah Akbar. Oke. Kita bahas itu. Maksudnya ini selalu menjadi pembahasan dan sudah banyak yang bahas. Sebenarnya kalau saya ingin bahas dari sisi lain, Ustaz. Dari sisi lainnya apa? Yang kita inginkan dari tarawih kita, dari sholat kita, bukan selesainya. Oke? Bukan selesainya. Nice. Cakep. Tapi proses di dalamnya. Mengingat Allahnya. Berdoanya. Betul. Membaca ayat demi ayatnya. Makna demi maknanya. Itu esensi dari ibadah. Betul cuy. Betul lagi. Bukan akhirnya Ustaz. Iya. Bukan selesainya. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, di dalam bulan Ramadan, aksiru bi qiraatil Quran, perbanyak baca Quran. Tapi perbanyak jangan juga kita mau baca nih, target kita sejus. Baru kita baca 2 lembar. Mana nih juz selanjutnya? Mana ini? Kita balik-balik dulu sampai akhir. Bukan cari ujungnya ya. Berarti dia ini fokusnya selesainya. Iya. Bukan prosesnya. Lagi-lagi POV-nya kita rubah. Kalau dulu kita bicara tentang kuantitas, tapi sekarang kita bahas tentang kualitas dan kuantitas. Atau kualitasnya dulu deh. Nah makanya kalau orang, karena kalau pembahasan kan ada tumak nina atau apa udah banyak yang bahas seperti ini. Tapi saya lebih kepada kita ngajak teman-teman semua ini berpikir. Ibadah itu bukan tentang akhirnya, tapi proses dan makna yang ada di dalamnya. Iya, cakep banget sih, betul banget sih. Ya enggak? Iya, betul. Puasa kalau kita pikir berbukanya ilal ju'wal atas doang. Cuma lapar mau saja. Tapi kalau maknanya yang kita gali, kemampuan kita untuk mengendali nafsu kita, kemampuan kita untuk mengendali keinginan kita, maka indah Ustaz Najmi. Indah ibadah ini. Tarawih, kalau yang kita kejar itu adalah zikirnya yang lebih banyak, bacaannya yang lebih banyak, fatihahnya yang lebih banyak. Maka setiap bacaan kita akan kita nikmati Ustaz. Betul. Kapanpun, capek pasti. Betul. Tapi ketika kita capek, maka kita merasa Allah, inilah capek saya yang akan diganti oleh Allah dengan segudang. Saya tidak akan bilang bahwa dengan kamu menikmati tidak akan ada rasa capek. Lah, pasti capek, manusiawi. Pasti ada. Tetapi beda cara memaknai capeknya, Capek yang dimaknai karena beban itu akan menjadi sesuatu yang berat. Ya. Tapi betul. capek yang dimaknai dengan rasa, maka itu akan lebih nikmat. Begitu banyak orang yang tidak ngapa-ngapain, tidak happy dia. Tapi begitu banyak orang yang kemana-mana ngapain sibuk sana kemari, dia yang happy gitu kan? Betul. Hadza fil ma'na dan di dalam prosesnya, bukan pada akhirnya. Dengerin tuh teman-teman, makna dari sholatnya. Jadi sholat tarawih nggak usah buru-buru. Bukan hanya sholat tarawih aja ya, tapi dari ibadah yang lainnya. Apapun itu. Jadi kalaupun kita memang tujuannya adalah makna dan esensi dari ibadah itu, ya kan? Mau selama apapun sholat tarawih itu pasti dijabanin, hayu aja gitu. Rasanya. Tapi kalau yang kita kejar itu adalah selesainya, wah 2 menit pun juga lama. Yang cepat, yang sholat cepat itu untuk dolin itu lama juga. Iya. Cepatnya dia sholat tetap lama gitu. Karena akhirnya yang dicari. Betul. Lagi-lagi saya tidak menyalahkan apapun, tapi kalau memang pembahasan dari fikihnya, tumak ninanya, kita boleh diskusi tentang itu gitu. Tapi saya lebih kepada nikmatnya. Tarawihnya, kekhusyuannya.
Jadi nggak ada salah menyalahkan bagi kita di sini, tapi berpikirlah kita nikmat rasanya. Apa tips dari antum nih supaya kita tuh lebih semangat dalam bertarawih gitu? Ingat, Ramadan tahun depan kamu belum tentu masih ada. Selesai. Itu aja yang antum ingat. Setiap malam supaya kita semangat ibadah, ingat Ramadan tahun depan belum tentu antum masih hidup. Iya. Tidak ada pengingat atau tips yang paling mujarab kecuali liang lahat. Khalas. Kecuali kematian. Iya benar. Ya. Ingat mati teman-teman. Nah iya. Ingat mati. Gitu Kalau kita ingat mati kita nggak ibadah nanti. Betul. Ya Masya Allah Rifki. Ini makasih banget ilmunya dan pencerahannya. Semoga bermanfaat semua. Ini benar-benar kita tercerahkan ya. Amin. Semoga teman-teman yang di rumah juga yang nonton episode kali ini semuanya tercerahkan dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan, ditabayunkan oleh Ustadz Rifki ini. Ya Ustadz Rifki, kita harap untuk bisa hadir lagi. Amin. Ya bersama kami di sini, duduk bersama kursi kita di Wilison di Tabayun, dan kita berharap semoga apa yang kita bahas, kita bincang dan kita tahaduskan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Rifki dan juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lewatkan ya program TV Wilison di Tabayun, saksikan terus setiap episodenya, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, ingin menyampaikan pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya, di Instagramnya Tawaf TV ataupun di YouTube-nya. Baik, saya Najib Mukhtar sebagai host, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.